Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi nikmat Allah, iman, Islam, kesehatan, sehingga langkah-langkah kita masih bisa meramaikan, memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, ya, may ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang suka meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah kita hari ini tercatat sebagai peramai dari masjid Allah. Berarti kita punya apa Pak? Tanda beriman pada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita kali ini kalau di flyer itu jangan bosan jadi orang soleh. Okay? Nah, sebelumnya saya akan cerita tentang hadis Nabi. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu berada di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sudah pernah cerita ini, ya, tapi ini sebagai latar belakang. Kemudian ketika beliau lagi berkumpul dengan para sahabat Nabi, maka lagi berhalakoh kayak gini, kajian gini Bapak Ibu, tiba-tiba lewat iringan orang, jenazah orang meninggal. Karena Masjid Nabawi itu sampingnya makam, Bu sekalian. Bapak Ibu besok kalau haji dan umrah, insya Allah yang belum siapa? Yang belum ngacung, yang belum. Ya, insya Allah, ya Allah, ini yang belum berangkatkan, ya Allah, panggil ya Allah mereka, ya Allah, ke Baitullah, ya Allah, bisa ziarah ke kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah pernah dipanggil lagi, ya Allah, Allahumma amin. Di atas kita ini ada miliaran malaikat Bapak sekalian, ya, insya Allah diaminkan. Okay. Gak usah mikirin biayanya, Allah yang mikirin, ya. Allah yang biayai gitu. Baik. Nah, ketika salah satu lokasinya, jadi lokasi Masjid Nabawi itu sampingnya makam Baqi namanya. Itu ada 10.000 sahabat Nabi Pak dimakamkan di situ. Okay. Sayyidina Utsman makamnya di Baqi. Kalau Abu Bakar, Umar di Masjid Nabawi, ya, ada makam Masjid Nabawi di dalamnya itu, tapi dikasih di kubah hijau. Kalau di Baqi itu ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidah Aisyah, ya, dan para istri-istri Nabi ada di makam Baqi. Cuma nggak ada apa? Nisannya. Jadi Bapak Ibu kesana tuh nisannya nggak ada. Okay. Jadi nggak bisa bedakan ini mana makam Sayyidina Utsman. Tanya ke apa? Askarnya itu nggak ada yang ngaku Pak. Ya. Aina makbarah Sayyidina Utsman? La adri, nggak mudeng katanya. Dia tahu Pak, tapi nggak ngaku Pak. Ya, karena takut apa? Dikultuskan. Apalagi orang Indonesia Pak, ya. Wali-wali aja rame, apalagi sahabat Nabi gitu. Ya.
Padahal di situ ada 10.000 sahabat Nabi. Orang-orang hebat meninggal di situ semua, ulama-ulama besar. Istri-istri Nabi meninggal dimakamkan di situ, ya kecuali Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah. Itu di Mekah, sisanya di Baqi. Nah, balik ada cerita tadi. Kemudian datang orang meninggal, diiring jenazah itu untuk dibawa ke makam Baqi. Kemudian para sahabat Nabi berkomentar, ya Rasulullah, ini yang wafat orangnya baik banget ya Rasul, orang soleh ya Rasul. Terus yang komentar nggak cuma satu Pak, hampir semuanya komentar. Yang hadir di situ di majelis Nabi semuanya komentar positif. Ya Rasulullah ini baik, ya Rasulullah ini dermawan, ya Rasulullah ini orang yang grapya, gitu ya, grapya itu apa ya, akrab gitu ya. Ya Rasulullah ini orang yang lembut hatinya, bla bla. Wah semuanya, setiap sahabat Nabi bercerita satu-satu kebaikannya yang beda-beda, gitu. Terus Nabi langsung mantap-mantap, wajib ini. Nah, kalau bahasa kita wajib ini, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya di hadisnya wajib. Tapi kalau di Jawa kayak wajib ini, gitu. Kalau bahasa kita wajib. Terus sahabat itu mantep, tapi mantepnya gak mudeng Pak, gitu kan. Wajib, maksudnya wajib apa gitu. Nah, terus kemudian gak begitu lama Rasulullah menunjukkan, kemudian ada lagi yang lewat lagi, sama iringan orang yang meninggal dibawa ke makam Baqi. Masjid Nabawi dekat dengan makam Baqi Pak, dekat sekali. Makanya di sana ada Babul Baqi namanya. Berbeda dengan yang pertama, yang kedua ini para sahabat Nabi berkomentar, ya Rasulullah, si fulan ini orangnya pelit. Ya Rasulullah, satu-satunya nyebutin keburukannya gitu, dirasani gitu. Wis mati dirasani gitu. Ya Allah, Rasulullah, wajib gitu. Kalau bahasa kita ya, wajib gitu. Sahabat tuh heran loh. Tadi orang baik kok dibilang wajib, sekarang orang yang kurang baik kok dibilang wajib juga gitu. Ya Rasul, bedanya apa ini ya Rasul? Ada yang tanya begitu, ya Rasulullah, tadi waktu yang pertama kami sebutkan kebaikan akhlaknya, kemuliaan budinya, ya kemudian kebaikan hatinya, kelembutan hatinya gitu. Lo katakan wajib. Yang ini kok sama? Rasulullah mengatakan, ketika kalian katakan kebaikannya pada orang yang pertama meninggal, aku katakan wajib baginya surga. Dan yang kedua, ketika kalian katakan keburukannya satu persatu nih, ngomong gitu, ngerasani ya, katakan wajib baginya neraka. Rasulullah menutup kalimatnya dengan, karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian dari hadis ini Pak? Hadis ini sahih. Pelajarannya Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus sejak saat ini berikrar jadi orang baik, orang soleh, ya. Sama tetangga kita jadi orang soleh, orang baik. Dan mereka saksi kita, ya. Di rumah jadi orang soleh, apalagi di rumah ya. Di rumah jadi orang soleh, bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang soleh, anaknya jadi saksi. Besok ketika meninggal anaknya jadi, ya Allah, ya. Kayak Sayyidah Aisyah ketika ditanya, kanat sulukuhul ya ummahatul mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sayyidah Aisyah mengatakan, kanat khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran yang berjalan, kemuliaan Al-Quran, keindahan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, itulah Rasulullah. Itu Quran yang lagi jalan, itu Rasulullah gitu, ya. Nah kalau bisa besok Bapak Ibu, Pak, kalau bisa Pak, istri kita saksinya gitu Pak. Gimana suamimu akhlaknya? Masya Allah, akhlaknya bagikan mentari pagi, ya kan, menyejukkan, bersinar gitu, ya. Gitu. Saksinya istri kita, saksinya anak kita, ya. Terus sama tetangga juga gitu Pak. Siapa ya Pak ya? Bapak Ibu siap ya? Kita jadikan tetangga kita saksi kebaikan kita, ya. Saksi kebaikan kita. Kemudian di tempat kerja juga gitu, di kantor, tempat kerja,
di pasar ya, kalau kerjanya di pasar ya, kalau buka warung, pas buka warung pelanggannya bersaksi, Masya Allah Ustadz, ini Ibu Fulanah ini orangnya baik banget, saya sering didiskon gitu ya, ya sering didiskon, bahkan pas saya nggak punya uang boleh ngutang misalnya gitu ya, gitu ya, boleh ngutang, dah gampang Pak, besok aja kalau belum punya uang, nanti kalau udah punya uang bayar ya, gitu. Ini Masya Allah pedagang, saksinya pembelinya gitu ya, ya. Terus apalah gitu ya, terus kalau jadi apa, kayak Rizal nih jualan galon misalnya gitu, air, saya bersaksi Mas Rizal itu suka nyumbang air kangen water untuk pengajian gitu ya, ya kan. Jadi saksi kita Pak, jadikan semua orang yang kita kenal Pak saksi buat kebaikan kita. Dan kalau bisa kita orang yang pertama ini, yang kalau Rasulullah itu melihat kita Pak wajib gitu ya. Jangan sampai Pak, Bu, Rasulullah melihat kita kecewa. Iki umatku rajin ning masjid tapi Allah kira karu-karuan gitu. Ya. Ya. Ya, tapi kita semua berbenah ya, terus belajar menyempurnakan diri gitu ya. Semakin sempurna, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya. Karena manusia nggak ada yang nggak punya salah ya Pak ya. Pasti punya salah. Digolek-goleki salah mesti ono. Ya, Nabi aja dicari salahnya pasti ada. Ustaz, piye iki Nabi Adam jadi nabi untuk makan buah kuldi gitu. Ya kan, nyontoni makan buah kuldi. Golek salah Nabi Adam ketemu Pak gitu. Ya. Nabi Nuh digoleki salahnya ketemu mesti. Ya, Nabi tapi anaknya kok ada yang tidak taat sama Allah gitu. Ya kan, anak yang ketinggalan itu kan. Ya wes, ya. Nabi Lut Nabi tapi istrinya tidak solihat ya. Mungkin dirasani Pak Bu sekalian, maka kita jangan suka ngerasanin orang. Orang itu kalau dirasani pasti ada salahnya, sesoleh apapun. Makanya saya itu kadang-kadang, ya Allah, kadang-kadang telinga saya itu misalnya ada orang baik kok dirasani itu, ini ngerusak hubungan gitu, ya kan? Ya kan? Merusak hubungan. Tadinya saya itu dengan beliau baik-baik saja, tiba-tiba dari orang ngerasain, Ustaz itu orangnya kayak begini-begini. Ya Allah, jangan ngomong kayak gitu. Manusia itu kalau dicari salahnya pasti banyak. Tapi jadikan Bapak Ibu sekalian, kebaikan kita itu lebih banyak dibandingkan kesalahan kita. Kita akui kita pasti punya dosa dan salah, tetapi jadikan kebaikan kita itu melimpah. Kalau dalam fikih kullatain, tahu ya Pak ya kullatain Pak? Dua kolah itu kalau kena najis, asal tidak berubah rasa, bau dan warnanya, ini kalau mazhab Syafi'i itu tidak najis. Lebih dari 2 kolah aman. Jenengan wudu di kali itu aman nggak? Boleh nggak? Suci nggak air kali itu? Suci. Karena lebih dari 2 kolah. Padahal di situ kan banyak yang kemambang gitu ya. Tapi aman karena apa? Kejernihannya lebih dominan dibandingkan apa? Kotorannya gitu. Nah, kita ini ya manusia biasa pasti bisa, khilaf bisa gitu. Makanya sering-sering datang ke pengajian Bapak Ibu sekalian. Itu dalam rangka apa? Ya, kita cuci lagi gitu, istighfar lagi, diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kopi itu udah hitam dikasih air putih. Lama-lama kalau kopi dikasih air putih, Pak, gimana, Pak? Jadi jernih. Itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika wafat kita dikenal sebagai orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Maka kita jadikan kita menjadi soleh dimanapun kita berada. Ini yang pertama. Nah, itu latar belakangnya. Lalu gimana cara kita membangunnya? Nah ini Pak, saya mau cerita Pak. Cerita tentang besok hari kiamat. Ustaz tahu dari mana Ustaz? Orang tahu hari kiamat kan kalau udah meninggal. Nah ini kabar dari Allah ya, yang dibawa dari Rasulullah. Bocori buat kita Pak. Pak, belajar tuh paling enak lewat bocoran atau anu Pak? Apa? Mikir Pak. Bocoran Pak. Daripada mikir mending apa buka bocoran, langsung shortcut, bijine langsung paling apik. Betul nggak Pak? Wah, bijine 100 jebule bocoran kabeh. Wah, iki enake Pak.
kita kalau suka lihat bocoran. Nah, bocoran kita itu apa? Quran dan sunnah. Biar nilai kita berapa Pak? Excellent, A plus gitu. Wah, curang pakai bocoran. Bukan curang, sampean gak boleh bocoran ya. Kehidupan kita dikasih bocoran sama Allah, Quran dan Sunnah. Biar nilainya A plus. Salahmu rak tahu ngaji, makanya gue besok nih akhirat mbok bijimu piro gitu, ya kan? Nah itu. Nah ini Pak ada bocoran Pak. Ya Allah, ngeri Pak bocorannya Pak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, tolong diikuti Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimina bidunubi amsalil jibal. Pak, besok Pak, pada hari kiamat manusia, orang-orang dari kaum muslimin. Kaum muslimin itu sinten Pak? Saya dan jenengan ini kaum muslimin Pak. Yaumal qiyamah, pada yaumul qiyamah itu apa? Kata Rasulullah, datang, yaji'u itu datang, akan datang, yaji'u akan datang, yaumal qiyamah pada hari kiamah, nasun manusia, minal muslimina dari kaum muslimin, bidunubi dengan membawa dosa, amsalil jabal seperti gunung Pak. Besok jenengan sama saya itu bawa dosa yang banyak sekali seperti gunung. Apa Pak dosa Pak? Pertama dari mata. Apa itu? Cah nom-nom kayak ndeloke sing ana akhwat lewat dilirik gitu kan. Ya, makanya ndang nikah sal, ndang nikah sal. Demi barang ya, ben gak lirik akhwat ya. Atau melihat sesuatu ya, ini Pak, Masya Allah. Jeleknya, positifnya apa? HP itu luar biasa, tapi ada negatifnya. Kita bawa kadang-kadang sesuatu yang maksiat ke dalam rumah. Anak kita kalau nggak difilter bisa melihat hal-hal yang haram, gitu kan? Di YouTube itu kalau kita melihat wah, wanita-wanita telanjang dan lain seperti itu nggak ada yang lihat kecuali dia dan Allah, dia dan para malaikat. Wah, ini kan dosa tersembunyi gitu kan. Ini kalau misalnya apa imannya kurang ya nggak di skip Pak, wah dilihatin terus gitu ya. Wah gak harus nonton Ustadz Budira ono tenang bae misal gitu ya. Atau kalau saya Ustadz gitu ya, wah gak ono jamaah gue tenang bae ya. Nauzubillah. Tetap kita harus malu dengan Allah. Sendiri pun Pak kita harus malu Pak ketika berbuat maksiat, malu dengan Allah. Skip langsung. Astagfirullah. Astagfirullah Pak ya. Bahasanya astagfirullah. Jangan alhamdulillah ya atau subhanallah. Ya astagfirullah. Ya. Dosa mata. Ada lagi apa Pak? Dosa lisan. Apa kita mengumpat, mengeluh, ngerasani ghibah, ya kan, maki-maki orang, ya, menghardik. Kadang-kadang menghardik orang tua. Istri menghardik suaminya, dosa nggak Bu? Dosa nggak istri menghardik suami? Yang salah apa-apa Bu ya? Pae, sholat ya. Marake mlebu neraka. Boleh Bu kayak gitu ya. Ngingetin yang baik-baik boleh. Ya. Ini. Jadi istri itu harus jadi apa penyebab suaminya masuk surga. Caranya ngingetin Bu, ya kan? Kalau laki-laki itu kan nggak ada head ya. Gak ada datang bulan ya, wajib sholat terus, gak ada alasan. Itu ibu-ibu ingetin, ya, Pak, ke masjid Pak, jamaah Pak, sholat. Dan sampai mlebu surga, aku bisa mlebu surga, wah gitu ya. Si ngongkon kan mlebu surga gitu, ya, gitu. Ya. Dosa lisan, masya Allah. Dosa tangan, dosa kaki banyak sekali. Bayangkan kalau kita sehari saja kita dosa. Setahun sudah 365 dosa setahun. Itu kalau satu. Kalau dosanya 3 jadi 1000 sekian gitu. Ya. Itu kalau dosanya 3. Gimana kalau dosanya 10? Ya Allah.
sekian tahun kita hidup, ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ya pantas kalau kemudian Rasulullah mengatakan mereka datang pada yaumul qiyamah dengan dosa ya, seperti gunung, ya kan? Amsalil jibal. Ya. Ini. Tapi ada kabar baiknya Bapak Ibu sekalian. Ada kabar baiknya. Nah, ini kita bahas sekarang, ya. Kabar baiknya di hadis yang sama, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi, jadi ini firman Allah dalam hadis qudsi, man laqiyani, kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusriku bi syai'an laqituhu bimisliha magfiratan. Nah, barang siapa yang ketika bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bumi kan tadi kan gunung, Pak, kan bumi lebih gede lagi, ya. Bumi kan ada ribuan gunung, ya. Dan berapa miliar hektar lautan gitu kan. Dia bawa dosa sebesar bumi. Ketika menghadap Allah, wes dosanya sak hitung. Ya. Ya. Sedangkan dia, ya, la yusriku bi, dan dia itu la yusriku bi syai'an. Tapi dia itu ketika dari hidupnya sampai meninggal memang dosanya akeh. Tapi la yusriku bi syai'an, tapi dia tidak pernah mensekutukan aku dengan apapun. Jadi kalau ada orang datang dengan dosa sepenuh bumi, tapi dari dia hidup sampai dia meninggal tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sebesar itu. Ya, dengan ampunan sebesar bumi. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita jaga, nggih, jenengan sama saya, yang harus dijaga apa Bapak Ibu? Dosanya banyak besok di akhirat. Tapi biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pas ketemu sama Allah, di akhirat ketemu sama Allah, diampuni, maka yang harus kita jaga sampai kita wafat adalah tauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan pernah, Pak, kita itu syirik, jangan pernah. Ustaz, syirik itu apa saja? Apa itu Ustaz syirik? Nah, ini saya ceritain. Syirik itu nih. Syirik itu ada macam, Pak. Pertama adalah syirik akbar, syirkul akbar. Syirik besar. Nah, ini syirik ini yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Ya. Murtad. Kalau dia mengerjakan ini, syirik. Ya. Dan ini kalau bisa kita jangan. Terus nanti kita cerita kalau udah terlanjur gimana Ustaz? Itu zaman jahiliyah gitu misalnya gitu ya. Karena belum ngerti agama ya, nggak sengaja syirik. Disengojo nih karena nggak ngerti gitu ya. Nah, pertama apa? Menyembah berhala dan makhluk. Nyembah berhala, pernah nyembah berhala ya. Ono patung disembah. Ono patung dikai sajen ya. Itu teman-teman di Bali ya, patung kayak sajen kayak syirik. Ya, dosa besar. Ya. Menyembah patung, menyembah pohon. Ya, pohon dikasih apa? Kain batik, terus kayak sajen-sajen, syirkul asghar. Ya. Apalagi nyembah gunung, gunung dikai sajen. Ya. Pokoknya ojo sampai bledos. Ini termasuk syirik akbar. Kita cerita apa adanya ya. Kita nggak mau menyembunyikan kebenaran. Ustadz, Anda berarti tidak menghormati tradisi nenek moyang. Nenek moyang kita hormati tradisinya.
Nih, sing apik kita hormati, yang keliru kita luruskan. Gitu ya. Tradisi kita hormati yang sesuai dengan syariat Islam. Oh, banyak tradisi nenek moyang kita sesuai dengan syariat Islam. Tepos liro, gotong royong, ramah tamah gitu. Itu hanya ada di Indonesia, Pak, ya. Sampai kalau umroh atau haji, orang Indonesia itu paling ramah. Gitu. Guyunan gitu. Gampang apa? Oh, pokoknya paling keren orang Indonesia itu. Gampang diatur gitu. Ya kan, dibanding jamaah-jamaah negara lain. Itu kan warisan budaya kita gitu. Tapi yang nggak sesuai dengan syariat Islam kita luruskan, kita tinggalkan. Artinya apa? Kita perbaiki tradisi itu. Kita nggak menghilangkan 100% yang tidak sesuai dengan syariat, karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat pasti apa? Batil, merusak. Contoh, Pak, rebutan teletong sapi. Ya. Ya, kan ada seorang kiai ya dari golongan sapi gitu, ya, kiai selamat gitu, teletongnya rebutan, ya kan, auzubillah. Orang Jawa itu terkenal orang cerdas. Ini kan balik ke zaman tidak cerdas gitu loh. Usah teletong rebutan. Orang Jawa itu cerdas, Pak, pinter. Itu diakui oleh suku lain. Orang Sunda mengakui orang Jawa itu pinter. Saya kan orang Sunda, Pak, orang Jawa Barat. Kita mengakui orang Jawa itu pinter, leadershipnya bagus. Begitu orang mana? Kalimantan itu yang Islam kan Demak kalau dalam sejarahnya itu. Ya. Sumatera mengakui orang Jawa itu pinter. Lah kan kalau rebutan teletong kan ada di goblok, Pak, ya kan? Wes pinter loh, wes diaku pinter udah di goblok kan, mah eman-eman gitu. Ya. Ya. Dengan adanya tauhid jadi pinter, Pak, mencerdaskan, gitu kan? Oke. Mencerdaskan. Orang Jawa tambah cerdas, makanya orang Jawa itu gampang lebih Islam karena pinter, lebih cepat dibandingkan orang Arab, Pak. Orang Arab itu lama masuk Islamnya. Ya, Agus Sunyoto itu mencatat orang Jawa itu katanya cukup waktu 80 tahun mengislamkan Jawa itu. Karena orangnya pinter, ngerti kalau Islam itu apa? Ajaran yang mulia adiluhum, menyempurnakan tradisi nenek moyang gitu. Ya kan? Balik lagi. Ya. Jadi nggak boleh kita menyembah pohon, matahari, manusia, mengagung-agungkan manusia, menyembah sujud depan manusia, nggak boleh. Ya kan? Makanya kalau ada tradisi pondok pesantren kok terlalu berlebihan pada kiainya, justru ini bertentangan dengan syariat Islam. Ya biasa aja salaman, cium tangan itu udah keren banget, udah gitu. Jangan sampai kemudian sampai dodok-dodok gitu. Mau ketemu glosor-glosor, ini nggak pernah diajarkan dalam Islam. Rasulullah nggak pernah kayak gitu. Rasulullah aja yang paling mulia, manusia agung, sahabat Nabi nggak ada yang gitu. Nggak ada sahabat Nabi ketemu Rasulullah glosor-glosor, nggak ada. Ya. Yang ada tuh salaman, dipeluk, cipika-cipiki, wah masya Allah. Padahal itu yang dicium itu orang paling mulia, paling agung, raja di raja. Rasulullah kan raja kan, zaman waktu itu, ya kan, ngumpuli sultan, gitu. Wah, ini kita bisa tauhid, gitu Pak. Kalau tauhid itu hitam putih, ya. Tapi kalau dakwah, Pak, nggak boleh hitam putih, Pak. Dakwah, Pak, harus pakai fikih dakwah, gitu. Ya. Tapi kalau kita belajar ini ya, harus jelas, seterang mentari. Yang namanya tauhid harus ditegakkan. Apalagi yang bisa mendorong seseorang kepada kemusyrikan itu berdoa kepada orang mati, datang ke kuburan, minta sama orang mati, tidak boleh. Syirik, Pak. Ini saya bilangnya hitam putih ya. Tapi kalau ada orang yang gitu, nasihatnya baik-baik, Pak, pelan-pelan. Nah, karena ini kan orang soleh kabeh, orang soleh kan gampang dikandani gitu, ya kan. Tapi ada orang yang sama, ojo langsung bilang sampean syirik, wah langsung kabur, Pak. Ya, tapi kalau kita belajar tentang fakta agama, nggak boleh minta sama kuburan, nggak boleh. Makanya kayak tadi makam baki itu sampai nggak ada nisannya karena khawatir. Wong Indonesia ki ape-ape soleh-soleh tekan kono malah jaluk-jaluk, ya kan? 10.000 sahabat Nabi di sana.
Ya. Nah, kemudian nggak boleh. Kenapa Pak nggak boleh Pak? Jangan sampai jenengan besok di akhirat tadi udah bawa dosa apa Pak? Sebesar gunung nggak diampuni sama Allah. Kan eman-eman. Syaratnya kan cuma sederhana dari Allah itu. Apa Pak? Tidak syirik. Satu aja syarat dari Allah itu. Jenengan ingin diampuni oleh Allah ketika yaumul qiyamah. Tidak syirik. Hindari ini Pak. Saya ngomong gini karena pengen saya dan jenengan selamat. Nggih. Bukan wah ini ustadz radikal. Enggak, ini kan biar selamat jenengan. Wong syarat dari Allah itu sederhana banget. Sederhana banget. Jangan syirik. Wes dosamu sebesar bumi itu diampuni sama Allah. Ya. Cuma satu jaga, jangan syirik. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak ke Gunung Kawi, Pak, gitu. Piknik yuk, rehlah misalnya gitu. Gunung Kawi. Wah. Ya. Tabayiri wes misalnya gitu, gratis ya. Pak, jangan gadaikan akhirat kita. Urusan akhirat ini kalau sudah masalah kayak begini. Nggih. Ya Ustaz, tapi hidup saya sudah sangat melarat Ustaz, sudah sangat penuh. Ya Allah, jenengan itu memang dibuat begitu sama Allah. Karena kalau nggak dibuat gitu, jenengan nggak doa sama Allah. Bener nggak? Nih saya tanya nih Pak, jenengan kalau sedang jualan rame, wah rame pembeli, tiba-tiba ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak tetap melayani pembeli atau langsung ke masjid? Pasti melayani pembeli. Nah, maka dibuat ojo rame, ojo pati rame, gitu kan, bendongo. Ya, ira ngono ra ndonga. Merasa cukup, wis aku gak butuh ning masjid, aku ra ning masjid aku rame, ya gitu kan. Ya, dibuat jenengan butuh sama Allah gitu. Ya Allah itu senang melihat jenengan tuh, ya Allah, kula nyuwun rezeki, kula nyuwun tulung ya Allah, senang. Ya. Karena khawatir kalau jenengan itu terlalu dibuat digelontor apa? Kenikmatan, justru lupa kepada Allah. Banyak contohnya. Mulai dari Qarun, ya. Di zaman Nabi ada sahabat Nabi, ya Rasulullah doakan saya kaya. Jangan, udah cukup yang dikasih Allah. Doakan ya Rasulullah 3 kali. Ya. Terus akhirnya sugih tenan lali. Biasanya dia seneng jamaah Pak. Jamaah nggak pernah lewat. Terus kemudian, tapi kelemahan dia apa? Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pulang. Itu sama Nabi ketahuan. Ini sahabatnya aneh nih. Yang lainnya tuh habis sholat selalu zikir dulu. Lah ini kok langsung pulang. Siapa di sini kalau salam langsung pulang? Tunjuk jari, ya kan? Pak, habis sholat itu zikir dulu Pak. Nggih. Minimal apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah 3 kali, 33. Ya, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, kalau jenengan melakukan 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampuni dosa-dosanya pada waktu itu. Okay. Jadi zikir jangan sampai lupa kita, terutama yang zikir Fatimah itu ya. Dalam hadis kan zaman zikir Fatimah. Ya. Ini langsung pelencing gitu. Sampai Rasulullah nanya, kenapa kamu setiap pulang nggak zikir dulu langsung setiap sholat nggak zikir dulu langsung pulang? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya itu baju bagus cuma satu ya Rasulullah. Saya buat sholat gantian sama istri, maka saya segera pulang untuk gantian istri saya yang lagi sholat pakai baju yang paling bagus untuk sholat. Saking miskinnya Pak, baju itu cuma satu yang paling bagus, yang layak buat sholat. Silonnya gak layak. Terus minta sama Nabi, ya Rasulullah doakan saya kaya. Rasulullah diam saja. Wah, nggak puas nih, maksa lagi, ya Rasulullah doakan saya kaya. Rasulullah mengatakan, apakah nggak cukup sekarang rezeki? Nggak cukup ya Rasulullah, doakan saya kaya. Terus dia ketiga kalinya didoakan Rasulullah SAW, kaya. Ya Allah, kayakan Yesus, kaya Bu, yang tadinya nggak pernah ketinggalan sholat jamaah 5 waktu,
Dia itu punya, mulainya kaya itu dia kemudian beli kambing 2. Ya. Terus kambing ini cepat sekali Pak, langsung anaknya wakih. Wah, anaknya akeh. Terus anaknya ini beranak lagi sampai ratusan kambingnya memenuhi sebuah lembah. Karena disibukkan dia apa? Ngiung kambing, mengembala itu, lupa sholat jamaah. Ini jadi wong soleh, bar jadi wong sugih malah ora soleh. Nah ini yang dikhawatirkan gitu kan. Gitu. Pak, siap jadi orang kaya yang soleh Pak? Siap ya. Ya Allah, jadikan di sini semuanya kaya dan soleh. Amin. Ya tadi Pak, ketika kita dikasih nikmat sama Allah, jangan pernah lupa dengan yang ngasih nikmat. Kita kadang-kadang gitu Pak, kalau dikasih nikmat maka muncullah kesombongan, lupa dengan yang ngasih nikmat. Nah balik lagi, jadi doanya sama Allah, jangan doa ke kuburan, jangan doa ke Gunung Kawi, ya. Tapi Ustaz, Sarwenda jadi kaya Ustaz tuh, ya. Orang mana jadi Jokowi barang kesana kata, ya. Wes ben ya. Yang penting kita di akhirat tadi gimana Bu? Dosa kita yang segitu besarnya diampuni oleh Allah. Minta sama Allah, dah minta sama Allah. Allah itu nggak mungkin nggak ngasih Bu. Dibiarkan tetap kita sering berdoa, tapi tetap dikasih, ya kan? Disesuaikan dengan kita gitu kan. Gitu. Jika ini tetap sholat ya, Yus. Nggak ini pas-pasan, pas butuh DKI, ya kan? Pas-pasan ya kan gitu ya. Pas butuh umroh DKI umroh, pas butuh untuk sekolah DKI gue sekolah. Ya, kenapa? Biar selalu minta gitu. Nah gini Bu, bentuk husnudzon kita sama Allah. Allah itu rindu dengan doa-doa kita, ya. Allah itu nggak pingin gara-gara kita itu digelondori dunia lupa sama Allah, lupa dengan sholat, lupa dengan panggilan masjid. Baik. Apalagi meminta bantuan jin, minta bantuan dukun, syirik, nauzubillah, syirik ya nggak boleh. Ustaz, itu bukan dukun Ustaz, itu orang pinter. Ya, dia pinter karena sampean orang pinter ya, sampean bodoh, dia pinter, ya kan? Ya, ini bahasanya apa ya? Maharnya 5 juta. Oh, padahal cuma dikai opo loh, minyak wangi tuku 10.000-an, ya kan? Maharnya 5 juta. Kayak gitu lah. Kayak akik dan lain. Nah ini nauzubillah, jangan. Pak, Bu, kalau pernah punya jimat di rumah, ya kasihkan Ustaz Zainal atau Ustaz Abu Iqbal itu. Ya, jangan ada jimat di rumah kita, okay? Agar tidak terkorban akhirat kita, gitu, okay? Kira-kira saya ngomong ini radikal nggak Pak? Boten nggih Pak? Padha radikal sithik. Buat apa Pak? Saya pengen saya jenengan selamat di akhirat, nggih? Bisa saja materi kayak ini kita sembunyikan. Udah, daripada saya dibilang radikal, nggak usah dikasih tahu umat itu kalau itu adalah syirik. Tapi setelah itu sampai selamat enggak Pak? Enggak selamat, nauzubillah. Ya, gitu ya. Saya pernah Pak dapat pertanyaan kayak gitu di sebuah kampus. Gak tak sebutkan kampusnya ya. Nah, pertanyaannya sederhana Pak. Waktu itu lagi booming-boomingnya K-pop, drakor, apa, Korean pop gitu ya. Wah, apa ya? Saya ditanya tentang K-pop. Saya bilang, waduh, jebakan ini. Gini tak kendo-kendo ini aku keliru, ya kan? Gini tak omongi apa adanya, saya pasti bermasalah nanti setelah ini. Kalau saya udah ngisi di situ Pak, rutin 2 tahun Pak. Kajian rutin 2 tahun. Akhirnya saya sampaikan begini. Budaya kita sudah adiluhung. Kenapa kita harus pakai budaya negeri lain? Itu kan sudah apa? Lembut banget ya Pak ya. Gitu. Kalau budaya kita laki-laki itu kelihatan gagah, ya kan?
tari-tari tentang Bimo gitu dan lain keras. Dan kalau K-pop kan uang lanang jadi kayak orang wedo soalnya gitu kan. Itu Pak, habis itu saya nggak diundang lagi Pak, dicoret dari situ. Ya. Resiko gitu menyampaikan sesuatu ya, karena engkau dari dosa jariah kalau kemudian saya menyampaikan sesuatu yang menyembunyikan ya, sesuatu yang ya keliru menurut syariat itu ya. Nah ini kan saya menyampaikannya tidak abu-abu ya, karena kalau abu-abu akan ditafsirkan macam-macam, akhirnya pada wae nggak nyampe apa pesannya. Maka ini nggak abu-abu biar kita terhindar ya. Terus apalagi yang bikin syirik, yaitu kita sajen atau menyembelih ya, ada ayam engkung gitu Bu ya, terus apa dikasih ke patung di sungai dan lain sebagainya, itu mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah itu ya syirik ya. Udah azan ya, karena zaman Nabi itu ada Pak, ada 2 orang masuk ke sebuah negeri penyembah api, langsung dicegat. Ini yang cerita Nabi, ayo korbankan sesuatu. Dua-duanya ini muslim ahlu tauhid. Yang satu bilang, waduh saya nggak boleh ngasih persembahan kepada sesuatu kecuali kepada Allah, langsung dibunuh. Terus satunya lagi, waduh kalau saya mempersembahkan laler gimana, boleh nggak? Dia bilang gitu, laler Pak ya, batinnya dhewe aku apa sajene laler kan ora pati dosa ya kan, ternyata dosa besar Pak. Terus ya boleh, kemudian dia mempersembahkan laler, dia masuk dengan aman, tapi itu dihitung sebagai syirkul asghar, syirkul akbar, syirik besar. Kenapa saya menyatakan begini? Biar saya dan jenengan itu selamat besok di akhirat ya. Terus kemudian yang kelima itu kita takut ya, dan berharap mutlak kepada makhluk atau berharap kepada selain Allah. Nah, terus gimana Ustadz kalau kita pernah tergelincir kayak begitu? Nah, ada tenang Pak Bu, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Taubatnya adalah kita syahadat kembali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat kembali. Kalau jenengan salat 5 waktu gimana? Udah syahadat tiap hari. Syahadat, tapi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya Allah, kemudian kita bertaubat, ya Allah saya mohon ampun, dan saya, yang kedua kita bersyahadat, yang kedua kita kemudian berjanji tidak mempraktekkan kemusyrikan lagi. Yeah. Berjanji tidak mempraktekkan kemusyrikan lagi. Kemudian yang ketiga kita, ya Allah saya menyesal ya Allah, betul-betul menyesal ya Allah, mohon ampunan darimu. Dan yang keempat kita, ya Allah saya bertekad tidak akan mengulangi hal-hal perilaku yang membawa saya kepada kemusyrikan ya. Terus yang kelima kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, perbanyak amal soleh. Insya Allah dosa-dosa seperti itu akan diampuni oleh Allah yang telah lalu, dan jangan diulang Pak, karena kalau kita sudah tahu bahwa itu syirik dan masih diulang, dikerjakan lagi, ini berbahaya buat kelak kita di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu, insya Allah itu yang saya sampaikan. Semoga saya semua sama dengan besok bisa bertemu di surga ya Pak Bu. Sebagai ahlu tauhid, kita tahu dosa kita banyak Pak, maka pertahankan tauhid kita nggih. Tauhid saya, tauhid jenengan dipertahankan. Banyak-banyakin kita mengucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita terus ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya ada tema selanjutnya ya, nanti kita sambung di pengajian yang lain, yaitu amalan-amalan penghapus dosa. Nggih. Kalau tadi kan orang yang bawa dosa nih Pak segunung, kalau bisa Pak kita menghadap Allah tanpa dosa, sadurunge mates diampuni gitu ya kan, nggak perlu kayak tadi
wes diampuni, ahli tauhid lagi gitu. Masya Allah, ya kan, keren. Nah, nanti kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita ya Bu ya. Keluarganya Bapak Ibu, keluarganya semuanya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehat, kemudian rezekinya berkah melimpah ruah, bisa ke Mekah dan Madinah, dan insya Allah istiqomah di jalan Allah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.